bahas tentang tahapan yang keempat dalam rangkaian tahapan proses perawatan, yaitu implementation. Implementasi keperawatan tidak lepas juga dari aspek critical thinking. Jadi berpikir kritis itu pada setiap tahapan proses perawatan harus Anda pakai. Inilah yang membedakan seorang yang profesional dengan yang cuma kerja tukang. Kemarin mungkin saya sudah singgung tentang profesinya apa, tukang becak. Pertanyaannya, untuk bisa mampu mengayuh tukang becak, mencari nafkah menjadi tukang becak, apakah perlu sekolah di universitas? Nggak perlu. Dengan bermodalkan otot baja balung besi, sudah bisa bekerja jadi tukang becak dengan mengayuh becak. Nah, perawat, critical thinking menjadi satu andalan ilmiah berpikir kritis yang selalu ada di setiap tahapan, baik di assessment, di diagnosis keperawatan, di perencanaan, di implementasi, sampai evaluasi, ini tetap dan terus-menerus critical thinking dimanfaatkan, digunakan. Ya, tetap proses berpikir kritis dipakai terus-menerus sejalan meskipun siklus itu berputar dari satu tahapan ke tahapan yang lain, critical thinking tetap jalan. Sebelum kita lanjut ke implementation, saya mau tanya dulu, perencanaan keperawatan terdiri dari apa saja? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 16. Nomor absen 16 siapa? Nomor absen 16, saya coba cari. 16 Asmail. Pak Asmail. Ya, hadir Bu. Iya, Bapak. Ya ampun, Bapak ini pejabat ya Bapak ya? Kayaknya saya familiar dengan wajah Bapak yang sering tampil di televisi deh. Wow. Alhamdulillah, mudah-mudahan benar. Tapi salah sekali. Baik Bapak, minta tolong Bapak diuraikan kembali. Perencanaan keperawatan itu terdiri dari apa saja ya? Satu, pertama pengkajian, terus pengelolaan data, terus membuat diagnosis, baru perencanaan. Baru perencanaan. Oke, terima kasih Pak Asmail. Ya, sama-sama Bu. Maaf. Siapa yang mau menambahkan? Sekarang bulan 8. Nomor absen 8 siapa ya? Pak Abdul Halik. Pak Abdul Halik. Ya, saya tambahkan sedikit kalau kita mulai dari pertama kita mulai dari evaluasi. Evaluasi itu terdiri dari pengkajian. Terus pengkajian itu mulai dari data dasar itu nama, umur, jenis kelamin, terus nomor rekam mediknya. Setelah itu mulai kita masuk ke diagnosa medisnya, diagnosa medis, terus rencana tindakan operasi yang akan dilakukan. Setelah itu baru masuk ke anamnesis. Anamnesis itu mulai dari pasien, terus keluarga pasien. Dari pasien itu kita mulai riwayat anestesinya.
kalau ada, apakah ada apa tidak. Terus setelah itu kita masuk ke obat yang sedang digunakan, dikonsumsi. Itu pengkajian pra-anestesi. Terus setelah itu kita masuk ke riwayat alerginya. Riwayat alerginya di situ apa, kalau ada kita sebutkan, ada apa tidak. Itu mulai dari pra. Terus masuk ke mulai dari pemeriksaan fisik, berikutnya berat badan, terus tinggi badan, masuk ke tanda-tanda vital. Setelah itu kita masuk ke evaluasi jalan nafas. Evaluasi jalan nafas itu mulai dari kita mulai buka mulut, bebas apa tidak. Setelah itu kita prostitusi mandibulanya. Kalau itu pra-anestesinya. Prostitusi mandibula apakah ada massa apa tidak di situ. Terus jarak mentoidnya. Jarak mentoidnya kita melihat. Pak, saya minta tolong. Terus Saya asing dengan istilah pendek mentoid. apa dangkal. Saya asing dengan istilah mentoid. Mungkin Bapak bisa jelaskan mentoid itu apa dan bagaimana, Pak? Mentoid itu jarak antara ini uvula dengan ini. Untuk kesulitan apa intubasi apa tidak, ini antara leher dengan ini. Untuk menentukan panjangnya ukuran apa leher. yang mau dimasukin itu apa? TT, Bu. Kenapa, Bu? Endotracheal tube. TT. Iya kah? Iya. Iya, Bu. Oke, ya lanjut, Pak. Nah, setelah itu kita cek malapatinya. Malapati itu kita membuka mulutnya, cek apakah ada malapati apa tidak, lehernya pendek apa tidak, terus atau pergerakan lehernya. Dari situ kita mulai masuk ke obesitas. Apakah riwayat obesitasnya ada apa tidak, masuk ke massa, apa ada massa di gigi atau di mulut, terus memiliki gigi palsu apa tidak. Kita pengkajiannya di situ. Terus gigi palsu atau terus dari situ kita menentukan apa di mulutnya itu apa kesulitan intubasi apa tidak. Itu mulai dari pra. Terus setelah itu mulai dari fungsi sistem organ. Sistem organ itu kita masuk ke pemeriksaan pernapasan. Pernapasan itu ada asma apa tidak, ispa apa tidak, pneumonia atau tuberkulosis. Kita pemeriksaannya ke situ. Terus masuk ke kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu pertama EKG. Terus riwayat hipertensi apa ada apa tidak. Terus di situ ada murmur apa tidak. Terus apakah di situ ada penyakit katup jantung apa tidak. Itu di kardiovaskuler. Terus masuk ke neuromuskular. Neuromuskular itu kita masuk ke dia ada sakit kepala apa tidak, penurunan kesadaran apa tidak, terus apa dia ada kejang atau tidak, itu dikaji. Terus setelah itu masuk ke sistem renal atau endokrin. Sistem renal atau endokrin itu kita masuk di dia ada DM apa tidak, apa ada tiroid apa tidak. Terus Pak Abdul Halim, kenapa, Bu? Dari apa yang Bapak jelaskan, saya melihat satu kompetensi perfect dari kemampuan
seorang penata anestesi untuk melakukan assessment. Assessmentnya lengkap banget nih, ya. Dan itu butuh skill, butuh keterampilan untuk melakukan assessment. Sempurna banget nih ya. Jadi nanti bekal kemampuan ini Bapak praktekkan ya, untuk dijadikan data-data fokus yang nantinya kita akan analisis data-data tersebut dalam merumuskan diagnosis keperawatan anestesi. Gitu? Ya, Bapak sudah punya bekal, sudah punya modal, skill untuk melakukan asesmennya itu sempurna banget. Banyak, komprehensif. Intinya melakukan assessment dengan skill yang begitu mumpuni dari kajian ujung rambut sampai ujung kaki, sampai posisi tubuh yang skoliosis pun ketangkep. Ya. Satu hal yang pernah saya dapatkan, ada seorang penata anestesi yang dia mampu dan mengingat bahwa dan mendokumentasikan kondisi pasien yang skoliosis. Ketika pasca operasi pasiennya mengeluh, pasiennya komplain bahwa operasinya itu menyebabkan dia menderita skoliosis. Kebetulan karena ini kaitannya dengan tuntutan hukum, kebetulan si penata anestesi tersebut punya data. Ketika itu sebelum operasi pasien diminta untuk berdiri dan dilihat ada ketidaksempurnaan kondisi tulang belakang dengan sepertinya arahnya ini adalah pasien skoliosis, maka tuntutan dari pasien dan keluarganya bahwa pasien mengalami ketidakstabilan struktur tulang akibat operasi gugur. Karena kita punya data sebelum operasi bahwa pasiennya ini memang sudah kondisi tulang belakangnya ke arah skoliosis. Gitu ya. Artinya skill assessment yang Bapak miliki itu menjadi modal untuk masuk ke tahapan berikutnya, yaitu analisis data untuk merumuskan diagnosis keperawatan. Nah, dari diagnosis keperawatan, kemudian nanti kita akan masuk ke perencanaan. Nah, diagnosis keperawatan sudah dengan Pak Bondan? Pak Bondan sudah masuk kelas dengan diagnosis keperawatan? Belum, Bu. Belum sampai, Bu. Belum, Bu. Baru satu belum kali sampai ke Bondan masuk, Bu. Bu. Perkenalan. Oh, kalau begitu saya minggu lalu masuk dengan perencanaan keperawatan tanpa mengevaluasi materi yang sebelumnya yang harus sudah diterima oleh kelas adalah kekeliruan saya. Harusnya saya mengevaluasi dahulu, karena ini merupakan satu sekuen, satu urut-urutan, ya, dari kajian, asesmen, kemudian ada perumusan diagnosis keperawatan. Ini tahapan metodologi keperawatan, metodologi ilmiah di bidang keperawatan, khususnya keperawatan anestesiologi. Jadi skill assessment-nya kemudian harus dilanjutkan dengan skill dalam merumuskan diagnosis keperawatan. Dari diagnosis keperawatan yang muncul, kita lanjut masuk pada fase berikutnya, yaitu perencanaan keperawatan. Setelah perencanaan keperawatan inilah yang menjadi dasar kita perawat anestesi untuk melakukan tindakan atau implementasi. Nah, setelah implementasi dilakukan, kita lanjut dengan tahapan evaluasi keperawatan. Nah, sekarang kita kudu pegang nih semua konsep
kalau terjadi pelompatan kuantum dari asesmen ke perencanaan, saya yang kurang pas, saya yang kurang jeli. Jadi tidak ada salahnya kalau saya mereview Bapak dan Ibu di sini, ya, untuk apa ya, kita sharing tentang rumusan diagnosis keperawatan. Oke? Nanti baru habis itu kita masuk ke perencanaan. Oke. Analisis data merupakan rangkaian dari tahapan proses. Yang dimaksud proses perawatan itu apa? Proses perawatan itu adalah suatu tahapan ilmiah yang digunakan oleh profesi perawat untuk memberikan layanan, memberikan asuhan keperawatan yang profesional pada pasien. Nah, dalam hal ini keperawatan anestesiologi. Ya, saya jujur, saya tidak terlalu begitu mengerti tentang asuhan keperawatan anestesi. Yang saya tahu adalah asuhan keperawatan. Saya pikir tidak ada salahnya kita mengadop dari profesi terdekat, yaitu perawatan. Oke, mungkin saya bisa cerita sedikit sebenarnya keberadaan Bapak dan Ibu-ibu di ruang ini sebagai mahasiswa perawatan anestesiologi sebenarnya mengingatkan saya di 30 tahunan yang lalu, ya, ketika saya jadi mahasiswa keperawatan. Saya nggak ngerti, saya nggak tahu apa itu nursing proses. Dan ketika itu saya adalah mahasiswa S1 keperawatan yang berasal dari SMA, yang boleh dibilang tidak tahu menahu, tidak menguasai nursing proses. Nah, anestesiologi, keperawatan anestesiologi, saya analogkan dengan situasi yang sama 30 tahun yang lalu ketika saya masuk di prodi S1 keperawatan. Ya, waktu itu baru Universitas Indonesia yang buka prodi S1 perawatan. Selalu jadi sorotan. Jadi pesan yang mau saya sampaikan adalah selalu ada jalan, selalu ada kesempatan untuk kita mengembangkan profesi yang kita geluti. Ya. Keperawatan anestesi atau penata anestesi ini kan bukan menempelnya, paling dekatnya adalah dengan dunia kedokteran anestesi, ya kan? Kalau di mungkin istilah profesinya apa namanya, intensif ya, dokter anestesi, SPAN, spesialis anestesi, sama seperti Anda. Artinya ini adalah satu kesempatan Bapak dan Ibu untuk mengembangkan diri. Dan satu lagi, kemahiran Anda, kemampuan Anda ini nanti akan menjadi tolok ukur pengembangan profesi perawatan atau penata anestesi. Ya, kita mengadop proses perawatan yang dikembangkan menjadi proses perawatan anestesi. It's okay. Jadi saya sebenarnya mau minta maaf kalau sudah masuk ke dunia peranestesian, saya masih perlu belajar, perlu menggali. Cita-citanya sih mau menggali contoh asuhan perawatan anestesi sebanyak-banyaknya gitu, tapi kok ya nggak sempat gitu. Jadi sekarang Bapak dan Ibu saya cuci otaknya untuk konsep tentang proses perawatan,
yang nanti Bapak Ibu PR besarnya adalah untuk mengembangkan di dunia anestesi. Oke. Mungkin ada yang bisa share screen dulu terkait dengan materi yang sudah diberikan Pak Bondan. Jadi nanti saya masuk dari ekornya supaya apa yang kita bahas ini menjadi ternalar, sequence-nya dapat, urut-urutannya kena. Gitu ya. Oke, PJ-nya bisa saya minta tolong saya stop share screen untuk minta tolong. Iya. Oke. Ada yang pegang materinya Pak Bondan? Pak Bondan belum sempat ngasih materi, Bu. Kemarin masuk pertama itu masih perkenalan, Bu. Oh, gitu. Ya, Saya masuk dari mana ya jadinya? Coba. Oke, diagnosa keperawatan. Ini ada satu materi punya Pak Bondan, ya, tentang pengembangan asuhan keperawatan anestesi. Kita perlu apa ya? Review, ya. Yuk. Sudah kelihatan ya di layar ya. Pengembangan asuhan perawatan. Asuhan kepenataan anestesi. Saya mencoba cari contoh tentang asuhan perawatan anestesiologi, konsepnya. Saya nggak dapat, belum ketemu ya, bukan nggak ketemu, tapi belum ketemu. Nah, jadi kita coba ambil yang dekat dari asuhan perawatan pada umumnya, ya. Ini ada satu sumber yang bisa dipakai dari pengarangnya Linda Jual Carpenito. Ini yang dijadikan buku referensi oleh Pak Bondan, oleh kita semua yang kita pakai untuk dasar rujukan konsep asuhan keperawatan anestesiologi. Oke. Ini kesepakatan yang dipakai. Asuhan perawatan anestesi selanjutnya disebut ASKAN. Teori keperawatan utama yang diterapkan dalam asuhan keperawatan anestesi adalah asuhan perawatan ASKAN. Yang dipakai itu teori self-care deficit. Teori self-care deficit. Perlu saya cerita nggak ya teori self-care deficit? Ini defisit perawatan diri. Konsep ini dikembangkan oleh Dorothy Orem. Defisit perawatan diri. Bahwa seseorang yang secara fisik tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan perawatan dirinya, ini pendekatannya dengan menggunakan konsep teori self-care deficit. Dia tidak bisa mandi sendiri, dia tidak bisa makan sendiri, ya, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, kemudian tidak bisa bereliminasi sendiri. Kan kalau pasien dioperasi, pasien yang dianestesi, kemampuan untuk bereliminasinya kan tidak terkontrol, ya kan?
dia boro-boro pergi ke kamar mandi. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan eliminasinya, ya ada ketidakmampuan perawatan mandiri dalam pemenuhan eliminasi, di anestesi, saraf-sarafnya kan relaksasi, sehingga terjadilah ngompol, ya kan? Jadi pasiennya harus dipasang kateter. Itu salah satu contoh sederhananya. Apalagi enggak bisa makan, minum. Kemudian lagi yang paling pokok adalah kebutuhan oksigenasi. Oksigen. Ya, makanya kita begging. 1.000, 2.000. Ya, kalau di kamar operasi pengalaman saya dulu tuh, begging. Udah deh, begging. Ini pun ada caranya, ada protapnya, prosedurnya. Tidak sembarangan kita ngebegging pasien untuk memenuhi kebutuhan oksigenasinya, ya kan? Harus dicek dulu kepatenan jalan nafas airway-nya dengan berikan posisi head tilt, chin lift. Benar ya? Saya salah nggak ngomongnya nih? Benar, Bu. Kalau di kampung kan kita ngomongnya kenapa? Til chin lift jotras, benar Bu. Iya, head tilt, chin lift, jotras. Ya. Oke. Mau cari contoh gambar juga Bapak Ibu semua ini pakar ahlinya, jadi saya nggak usah cerita. Artinya seorang ahli kayak Anda semua pasti sudah dengan otomatis. Pada kondisi seperti ini kita harus cek kepatenan jalan nafas. Kita harus berikan posisi head tilt, chin lift, jotras untuk bisa membuka kepatenan jalan nafas. Selanjutnya baru kita begging. Begging pun ada hitungannya sesuai dengan frekuensi nafas normal seseorang, ya kan? Di kepala bapak-bapak dan ibu-ibu semua adalah sudah terfikirkan resiko kefatalan ketika seseorang tidak terpenuhinya kebutuhan oksigenasi. Kurang 3 menit ya, goal periodnya ya. Nah, kita tidak dapat oksigen selama 3 menit, mungkin sudah terjadi kematian batang otak. Kalaupun, dan sifat kerusakannya adalah irreversible. Tidak dapat oksigen, terjadi kerusakan, dan kerusakan itu sifatnya irreversible. Artinya, mungkin saja dia selamat hidup, tetapi otaknya sudah tidak berfungsi. Jadi, seorang yang profesional berangkat dari keilmuan ilmiah bidang keilmuan kepenataan atau keperawatan anestesi, Anda sudah mengantisipasi. Ya, ini begini, kebutuhan oksigennya begini. Ini gitu. Oke. Kalau saya cerita sedikit mungkin agak keluar sedikit dari yang anestesi, bahwa yang mau saya sampaikan di konsep self-care defisitnya Dorothy Oren ini, kemandirian seseorang dalam pemenuhan kebutuhan dirinya, self-care, itu tidak hanya kebutuhan fisik belaka, tidak hanya kebutuhan fisik bahwa dia oksigennya terpenuhi, kemudian habis oksigen apa? Cairannya terpenuhi, habis cairannya terpenuhi apa? Nutrisinya terpenuhi. Kemudian lagi terkait dengan rasa nyamannya, terbebas dari nyeri. Ya, orang pada nyeri yang berlebihan dia bisa shock anafilaktik, bisa shock neurogenik,
Makanya bapak-bapak, ibu-ibu mungkin pengalaman kalau lihat ada orang yang meninggalnya senyum, dengan meninggalnya nyengir gitu ya. Biasanya itu ada tanda-tanda tarikan apa ya, ketidaknyamanan karena nyeri yang terekspresikan pada wajahnya. Satu lagi yang mau saya sampaikan, self care deficit ini dari aspek psikologis. Mungkin pernah dengar ada pasien gangguan jiwa yang mereka itu boro-boro mau mandi. Ya. Dia mau makan aja sudah bagus. Tidak ada keinginannya, jatuh pada kondisi depresi. Ya, jadi teori self care deficit ini bisa jadi suatu teori yang mendasari banyak kegiatan, banyak prosedur tindakan, termasuk di dalamnya asuhan keperawatan, baik untuk yang anestesi yang bisa dikembangkan. Ya, jadi itu cerita singkat self care deficit orient. Kemudian kesepakatan Aikania. Lingkup keperawatan anestesi adalah pre-anestesi, intra-anestesi, pasca-anestesi, kegawat daruratan dan kekritisan, serta manajemen nyeri sesuai dengan kewenangannya. Ya. Ini kalau lihat pembidangannya sudah terkunci ya. Ya, ada apa Bapak? Ada yang mau ditanyakan? Boleh? Lanjut ya. Metode ASCAN berdasarkan konsep Linda Jual Carpenito yang mengedepankan masalah kolaboratif sesuai dengan lingkup kasus keperawatan anestesi. Oke. Artinya buku yang tadi nih Pak, buku ini bisa jadi rujukan, sumber referensi, kita belajar tentang proses perawatan. Buku ini sudah jadi kesepakatan melalui rapat koordinasi AIKANI di tahun 2019. Oke. Di keperawatan Indonesia, kita punya standar diagnosis keperawatan Indonesia, SDKI, made in putra bangsa perawat-perawat Indonesia yang begitu punya dedikasi tinggi untuk bidang perawatan. Jadi supaya tidak mungkin bisa jadi pembanding untuk dipelajari, tetapi yang jelas melalui kesepakatan di tahun 2019 yang dipakai adalah buku ini ya, Linda Jual Carpenito. Oke, metode ASCAN, asuhan keperawatan anestesi, terdiri dari 5 tahap. Sudah hafal nih, dari keluar kepala nih Bapak Ibu ya. Dokumentasi menggunakan catatan perawatan anestesi. Ada beberapa sumber yang dipakai, ini 3, 4, 5, 6. Linda Jual 3, Nursing Care Plan, 4 juga Nursing Diagnosis, 5 Nurse Anesthesia edisi 6. Wah, kayaknya nih saya perlu cari nih buku ini nih. Siapa yang sudah punya ya? Sudah ada yang punya? Ada Bu. Ada. Pak Abdul Halik punya ya? Pak, Belum ada. Belum ada Bu. Oh belum. Oh. Daniel, mau saya ajarin cari buku? Boleh Bu. Boleh. Oke. Boleh Bu. Saya ganti share screen yang lain ya, lewat Google. Mana ini? Ini kayaknya deh. Waduh, kok ketutup layarnya? Nampak kok Bu.
Apa yang tampil di layar Anda? Google. Google. Kata kuncinya kok saya jadi lupa ya tiba-tiba. Astagfirullahaladzim. Tarik napas, Bu. Tarik nafas. Coba tak tanya teman dulu ya. Ya, Bu. Lipgen. Oke, coba ya kita pakai Lipgen terus. Ini G. Tadi bukunya apa tadi ya? Nursing Anesthesia. Nurse Anesthesia. Ini bajakan. Tidak untuk disebarluaskan. Oke, kita search. Hore, dapat banyak. Alhamdulillah. Ini hanya untuk kalangan anestesi aja ya, jangan disebar-sebar kemana-mana ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Soalnya kalau banyak Terima kasih, yang- Bu. Kalau banyak yang make, nanti dia terus terkunci. Kita lihat ini tahun, ya. Ada beberapa ini kita cari yang termuda. Termuda itu Nurse Anesthesia 2017. Ya, ini ya, ambil ya. Ya, Bu. Dapat? Dapat. Yang mana ya? Kayaknya yang mirror ya. Kita coba. Hore, oh ini bejo ini. Sesuai amal perbuatan ini. Alhamdulillah. Get. Di atas ada get. Iya, ambil. Kita simpan. Halo, ya Bu Armila, ada apa? Waalaikumsalam, aku lagi mulang anestesi, ngopo? Awakku arep tak dompiro, Mbak. Nguji osceng, kok nek aku ra nguji rame. Piye? Hah? Nek pamane ngujine. Kakak bangun nih. Ngujine iso dipasrahke sapa jenengan nunjuk. Jadi ngene carane tak warai jenengan. Hah? Mm-mm. 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 Oh, iso geger. Sik, iki tak mute sik. Mahasiswane ngen ra ngrungokke.
Atau tak bilang aja dulu ya. Hello semuanya, ini setelah get ya. Setelah get ini kan di sudut muncul. Ini lagi proses unduh. Nah, sudah ini bukunya keluar. Sekarang kalau kalian mau mencoba satu persatu silahkan ya. Terus yang mau sholat maghrib aja dulu. Kita 10 menit, 15 menit. Ini Ibu Kaprodi lagi ngubungin saya. Gitu? Ya, Bu. Iya, Ya Bu. Bu, izin sholat maghrib Oke, Bu. terima kasih. Ya, Tadi apa, Bu? Semoga ini jadi Assalamualaikum. bocoran cari buku gratis ya. Maaf, Bu, bisa dari Link. awal Iya, dari iya. Izin, Tadi, Bu, Bu, linknya apa? tadi, Bu. Gimana Libgen gimana? ya? Libgen ya, Bu? Balik. Linknya Oh, tadi, Bu. balik. Oke. Lipgen. Pilih yang Lipgen dot terus. Libgen. Iya, nanti dipilih bukunya apa. Nanti kalau sudah dapat, ya diklik ini get. Get ini unduh. Ya, oke, dicoba. Nanti dipraktekin satu orang ganti share screen juga boleh. Gitu ya. Oke, saya mute izin mengemil. Ya, Bu. Ronald, Ya. ulang, Silakan Bu. ulang tutorial. Ayo Bang Ronald, tutorial Bang. Tutorial apa? Bang bagikan linknya ya Bang. Oh, Ulang, Bang. aku nggak bisa lah share screen. Ulang dari awal. Nggak ada aku share screen. Nggak bisa. Sholat dulu lah biar bisa. Ah, masih lama, Pak, sholatnya. Udah aja di sini, Pak. Aku belum bisa share screen. Kami belum, masih baru jam 18:15 nanti, 15 menit lagi. Ah, ini dari sini ini Ibu ngasih nih. Gen. Libgen. Anestesia. Asuhan kepenataan anestesi. Saya udah dapat itu yang ini. India jual Carpeno bukunya. Saya taruh di Google Drive ya. Pak bahasa Inggris. Nanti translate aja. Unfair. Jadi ambil tahun berapa tadi, Bang? Hah? 2017. Tahun berapa tadi? Hah? Selamat 2017. terjemahkan aja lah. Banyak ini. 900 Nanti Bang Yusuf yang terjemahkan Yusuf. 900 halaman. Kalau yang India ini. Bang Ronald, Ah, kalau masalah cari bukunya gampang Bang Ronald. iya. Terjemahkan itu yang bisa Bang Ronald. Ya makanya aku cuma cari aja. Bikin pusing awal aja ini. Cobalah jangan dikasih tahu cara cari bukunya kan. Tak nambah pusing kita. Apa? Makin banyak pusingnya, Bang. Iya, makin banyak buku makin pusing lah. Yang kemarin-kemarin aja belum sempat dibaca. Handbook nursing of nursing. Enggak, Masih downloadnya lama 5 menit apa 6 menit itu. Tak ada pula bahasa Pulau Penyengat di sini. apa ya tadi kata kuncinya? Caranya yang download iya itu. Anestesia. Kita Hah? tuh nurse anestesia. Terus? Apa lagi, Kak? Udah kebuka, Pilih. pilih yang
Tahun 2017 John and John siapa tadi tuh? Dia tuh. John NJ. Ya, John J. Knight siapa itu? Aku nggak bisa ya. Nurse Anes. Nurse Anesthesia. Oh ini. Bukan. 2017 ya. Terus kalau udah dibuka kan Bang, bawah ada mirror, this mirror. Mirror On the wall. Udah Mana mirror? Share Yang aja mana link diklik? dulu. Siapa yang paling ganteng di AJSTKA? Yang mana ini? Yang Bang Yusuf, mana? Bang Yusuf mana tuh? Enggak. Kalau udah dapat yang diklik yang mana? Yang Download. yang ini, Nah, yang ini kan udah dapat. titelnya itu, titel kan ada Nurse Anesthesia, 6th edition, John J. Nagelhout. Yang tahun 2017. Yang diklik yang mana? Klik aja titelnya itu. Tahun 2017 aja tak kemana, nggak ketemu. Aduh gimana ya? Udah ini pula. 2015, Ya. 2019. Ada 2019 nih. Ya. Ini. Foto. Setelah itu download. Halo? Ya. Hah? Sudah ketemu kah ini? Yang Nurse Anesthesia ini? Udah. Bukan yang Wah. bawah ya? Yang bawah dia. Yang Kan keberapa tuh, Pak? 2017. Urutan keberapa tuh? Aduh, urutan Yang keberapa bawah ya? apa yang atas? Bawah. 2017 tahunnya. Ini juga 2017 bawahnya. Bukan yang chemistry dan fisik bukan. Yang Nurse Anesthesia aja. Yang atasnya 2013 soalnya. Yang John J. Nagelhout juga sama Karen Klaus. Kalau dia yang sama Sas Elisa. John J. Nagelhout, Sas Elisa. Nah itu. Nah, Terus? Oke, diklik apanya, Pak? Klik. Elisa. Titelnya ini, titelnya. Klik 2 kali. Terus ke? Dua kali. Nah, terus nanti this mirror nih. Ada tulisan di bawahnya this mirror. This mirror ya, oke. Nah, this mirror. Nah, itu langsung atas ada tulisan get. Oh, get, oke. Iya. Nah, get Ya, aja. itu download. Itu lagi download. Ini punya aku lagi download 2 menit lagi baru selesai. Wah, Oh, menit nih. get. 85,9 megabyte habis. Sekitar 8 menit atau berapa menit itu? Ya, 8 menit, 9 menit nih. 1 menit udah selesai nih. Dapat Belum, nggak itu ngerti masih juga download. isinya, tak apa Dibuka juga. dalam waktu, di bawahnya kan ada tulisannya, Bang. Iya. Makanya pakai downloader. Udah bisa download, nggak bisa baca. Bisa lah. Ngertiin yang nggak bisa. Cukup download dulu bang, baca nanti. Bodoh Bacanya aja. susah, Bang. Bodoh Jadi aja. kayak yes no gitu aja. Open close aja itu. Open the door. Open the Kalau- door. Kalau enggak ditranslate hancur lah. Pak Anwar nanti absen aja, Bang. Bilang sama Ibu tuh udah hadir. Siap. Tadi Yang dia ininya bilang ada izin. absen ininya ya? Apa? Udah pakai barcode tadi. Moving class ya? Iya, pakai barcode Ya, di pakai mesin kan. ini. Moving class. Nggak bisa pula nih pakai HP nih, nggak bisa pakai mau di pakai barcode. Nanti penting dia panggil Abang hadir, dah selesai. Siap. Tadi ini masih di jalan nih. Orang rumah apa? Mampir ke ini nih. Saya istirahat di depannya aja. ITCC Pak. Ini pergi berobat apa pergi TCC nih? Balik dari sana tadi. Pak Saman, itu apa hasil CT scan anak saya itu Udah siap. hari Kamis katanya baru hasilnya. Pak lamanya. Karena besok
Tadi Oh kan iya saya ya, libur ya. siangan tuh. Oh. Baru ini. Besok libur. Hari Kamis. Dia bilang sekitar jam 3. Tadi saya bilang usahakan pagi kalau bisa pagi. Soalnya saya harus ke AL lagi nunjukin hasil itu kan. Jumat saya udah pulang. Kalau jam 3 nggak sempat lagi. Orang itu nganggu-nganggu aja deh. Saya teleponnya saya itu. Saya bilang minta pagi Kamis, enggak ini. Kurang respon. Oh iya, Bang. Nanti kita kan besok hari apa tuh? Besok Rabu ya? Besok Rabu libur. Rabu, Kamis. Dia bilang hari Kamis libur. Ya, 3 ya? Dia bilang Kamis, tapi sore jam 3 baru selesai. Apa itu? Nanti Kamis saya coba ini, Bang. Saya coba ngomong sama dokter radiologinya langsung. Siap. Kalau bisa pagi sama dia. saya bisa nyebrang lagi ke sebelah. Buka. Kenapa slide-nya nggak bergerak ya? Hello, host-nya? Oh, dapat. Oke. Terminologi, istilah ASKAN yang dipakai. Ini untuk level pendidikan, level profesi, asuhan kepenataan. Oh, iya, saya jadi tahu. Jadi, ASKAN itu istilah untuk asuhan kepenataan anestesi ya. Ini saya jadi belajar nih. Saya dapat file ini dari siapa ya? Kayaknya bukan dari Pak Bondan, tapi dari mahasiswa kalau nggak salah. Mengapa penata anestesi menggunakan diagnosis kepenataan anestesi? Menggambarkan masalah klien, ya, diagnosis kepenataan anestesi akan menggambarkan masalah klien secara terperinci untuk memberikan asuhan kepenataan anestesian berkelanjutan bagi klien dengan kebutuhan khusus. Menyiapkan sistem klasifikasi standar. Waduh, ini para ahlinya di bidang anestesi nih punya PR besar untuk menyusun ya di pundak bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Dunia anestesi, kepenataan anestesi akan berkembang dan harus dikembangkan oleh Anda ya. Diagnosis kepenataan anestesi menggambarkan masalah klien secara terperinci, menyiapkan sistem klasifikasi standar, kemudian menggambarkan semua respon klien yang didiagnosis dan diberikan intervensi asuhan kepenataan anestesi. Kalau Anda ragu, ini diagnosis anestesi apa bukan? Dilihat apakah bisa masalah tersebut apakah bisa terselesaikan dengan melakukan intervensi ASKAN. Kalau bisa teratasi dengan intervensi ASKAN, berarti ini memang diagnosis ASKAN. Oke. Selanjutnya nanti saya pakai istilahnya ASKAN gitu aja ya. Ini apa ini? Student Care Plan membantu mahasiswa dalam pemecahan masalah, memberikan pedoman bagi mahasiswa dalam pemberian intervensi tertentu sesuai dengan masalah klien, memprioritaskan intervensi asuhan kepenataan anestesi, menjelaskan standar penataan anestesi untuk masalah atau situasi klien. Ini apa ini? Domain keahlian, praktisi penataan anestesi. Dokter anestesi, peran penata anestesi. Peran, coba lihat. Kayaknya kita bisa mengembangkan apa saja yang dilakukan oleh seorang penata anestesi, ya bisa Anda kembangkan nanti untuk intervensi nih. Peran, memahami patofisiologi penyakit, komplikasi, serta intervensi ASKAN yang terkait. Memonitor respon pasien, mendeteksi perubahan awal dalam status fisiologis, melakukan intervensi ASKAN, dan atau pendidikan kesehatan yang relevan. Apalagi nih, ini diagnostic error,
penamaan kembali terkait dengan diagnosis medis, ya, dengan terminologi diagnosis keperawatan. Kalau diagnosis medisnya, medical diagnosisnya adalah myocardial infarction, di nursing diagnosis menjadi penurunan cardiac output. Di medical diagnosis shock, di nursing diagnosis dikenal sebagai decreased cardiac output. Ini coba lihat kalimat-kalimat yang tergambarkan pada nursing diagnosis. Kalau Anda cermati, ini menunjukkan respon, ya. Tapi kalau yang medis itu diagnosis penyakit, ya, incision atau laceration, lihat, incision atau laceration kalau di nursing diagnosis adalah gangguan integritas kulit, thermal burn, luka bakar. Luka bakar, ya, di nursing diagnosis dikenal sebagai gangguan integritas jaringan. Kenapa kulit? Kenapa jaringan? Kulit kan lebih di luar, ya, tetapi jaringan itu lebih di dalam. Pasien-pasien luka bakar juga integritas kulitnya rusak, ya. Sama seperti pasien insisi atau laserasi, tetapi kalau laserasi dan insisi itu lebih di permukaan luar. Integritas. Nah. Oke. Anda pernah melakukan anestesi pada pasien skin graft? Siapa yang pernah? Adakah? Skin graft, penanaman kulit, ya? Apa itu? Cangkok, ya? Cangkok kulit. Cangkok kulit. Pak Salman, kalau pasien skin graft itu anestesinya apa? Lokal atau general? Belum, Bu. Kalau di tempat saya belum pernah, Bu. Tapi kalau sepengetahuan saya tergantung lokasi, Bu. Tergantung kalau lokasinya di daerah femur? Femur biasanya spinal, Bu. Spinal. Oke, jadi si pasiennya menyaksikan, ya? Menyaksikan proses skin graft. Tertutup. Ya. Mungkin satu pertimbangannya lagi kalau yang akan dilakukan skin graft itu areanya luas. Area luas, pilihan anestesi lokal sepertinya tidak menjadi pilihan, ya. Oke, jadi ini kalau kita lihat medical diagnosis dan nursing diagnosis, kalau area-area askan di mana nih? Di bagian apa nih? Apakah hemoragik bisa? Hemoragik, ya. Pasien-pasien hemoragik dengan misalnya luka trauma dengan kondisi perdarahan pada saat debridement luka, pada saat mengatasi yang fraktur misalnya, tapi dengan disertai hemoragik, pasiennya di anestesi, ya kan? Nah, jadi dunia anestesi, kepenataan anestesi dalam rangka pengalamannya menyusun askan, perlu juga mengenali ini medical diagnosis, ini nursing diagnosis, ya. Oke, nanti kalau kita lihat
ini peran penata anestesi termasuk sampai pada domain keahliannya, ya. Harapannya nanti para penata anestesi dapat menyusun ya semacam menetapkan terminologi-terminologi khusus yang itu memang terkait dengan diagnosis ASKAN, diagnosis kepenataan anestesi. Ya, nggak mungkin profesi lain yang mengembangkan. Kenapa? Mereka tidak tahu persis dengan kepenataan anestesi. Saya berada di sini di depan Bapak Ibu, kita bicara tentang proses perawatan anestesi, proses kepenataan anestesi, asuhan kepenataan anestesi. Kita mencoba bukan menduplikat, bukannya, tapi menganalogkan dengan bidang yang paling dekat, yaitu keperawatan. Keperawatan. Kenapa ini? Oke, kita coba cari rumusan diagnosis keperawatan anestesi. Apakah penata anestesi memerlukan diagnosis ASKAN dalam menjalankan tugasnya? Perlu nggak? Kalau menurut saya perlu. Kenapa? Penetapan diagnosis ASKAN itu nanti akan menjadi satu tolok ukur bagaimana kita menyusun rencana intervensi. Bagaimana kita nanti melakukan implementasi ASKAN, evaluasi. Hasil evaluasi nanti dijadikan reassessment, pengkajian ulang, dan itu bisa jadi akan ditemukan data baru atau hasil modifikasi, sehingga keluarlah hasil data kajian terkini, terupdate, yang kemudian itu menjadi dasar untuk merumuskan diagnosis ASKAN kembali. Ya, oke. Kalau pertanyaannya perlu tidak perlu. Tahap-tahap ilmiah untuk disebut sebagai sebuah profesi adalah ya kriteria profesi adalah satu, berada di pendidikan tinggi. Dua, berdasarkan ilmu pengetahuan di bidang tersebut. Ada ilmu kepenataan anestesi, ada sekolahnya di perguruan tinggi, ada. Kemudian untuk menjadi seorang penata anestesi ini melalui satu proses pendidikan. Ya, yang dulu tuh melalui proses pelatihan itu kalau pelatihan itu lebih pada skillnya. Sementara kalau pendidikan tinggi lebih pada bagaimana pengembangan ilmunya, bagaimana juga dasar-dasar ilmiah yang menjadi dasar pengambilan satu tindakan ASKAN. Kemudian lagi rasionalitas, apa yang dilakukan berangkat dari suatu apa yang dilakukan oleh seorang penata anestesi kaitannya dengan ASKAN, berangkat dari satu dasar keilmuan. Jadi bukan hanya karena senior saya mengerjakannya begini, sehingga saya juga mengerjakannya begini, tidak demikian. Jadi berangkat dari satu update ilmu, dari evidence base, ya, evidence base tentunya yang di bidang kepenataan anestesi. Oke, ini adalah satu model dokumentasi. Tadi kita sudah lihat areanya kepenataan anestesi ASKAN itu adalah pre, intra, pasca anestesi. Kemudian kegawat daruratan dan kekritisan, ya toh? Terus apa lagi? Satu lagi tadi, Pak. Ayo, siapa yang ingat? Nanti saya kasih bonus. Pre, intra, dan pasca anestesi. Kemudian kegawat daruratan dan kekritisan.
Terus apa lagi? Ayo. Ayo. Manajemen nyeri sesuai dengan kewenangannya. Manajemen nyeri. Kenapa ya manajemen nyeri menjadi fokus garapan bidang kepenataan anestesi? Yuk, siapa yang bisa kasih pertimbangan? Kenapa nyeri? Manajemen nyeri. Pak Sandi. Pak Sandi. Ya, Bu. Sang. Ya, malam, Bu. Iya, Pak Sandi di mana Pak Sandi posisi? Nabire, Bu. Papua. Hah? Papua. Nabire, Papua. Papua. Oh, ya. Kenapa manajemen nyeri menjadi lingkup area praktek kepenataan anestesi? Karena pasien itu nggak boleh nyeri, Bu. Salah satu tuh kebutuhan pasien, bahwa pasien itu nggak boleh nyeri. Kalau dia nyeri, kenapa? Apa yang terjadi? Ya, Bapak mungkin bisa menjembatani dengan respon fisiologis tubuh. Ya. Nyeri berada pada beberapa step, ya. Nah, nyeri pada tahapan nyeri berat, kira-kira apa yang terjadi? Oke, satu lagi. Dunia kepenataan anestesi tidak akan lepas dari bedah. Pisau bedah. Melakukan operasi. Berarti ada perusakan atau pemotongan atau upaya menginsisi, operasi ya, menginsisi sehingga terjadi jaringan yang intak, jaringan yang tidak utuh. Pada saat proses insisi, di mana jaringan tidak utuh, pada kondisi-kondisi, bukan pada saat, pada kondisi-kondisi jaringan itu intak, tidak utuh, maka akan timbul nyeri. Yang sengaja diinsisi atau yang tidak sengaja mengalami perlukaan, tetap aja muncul nyeri. Nah, kondisi-kondisi nyeri ini tidak kondusif untuk pasien karena selain merupakan hak dan hak asasi seseorang individu untuk bebas dari nyeri, selain itu juga nyeri hebat itu akan menimbulkan kondisi shock neurogenik. Shock neurogenik yang mungkin pada akhirnya bisa mengakibatkan satu kondisi fatal di mana pasien bisa meninggal. Ya, fatal. Fatalitasnya tinggi. Oke, saya jadi tertarik dengan manajemen nyeri. Kalau semua orang punya hak untuk terbebas dari nyeri, berarti yang namanya morfin, narkoba itu boleh dong dikonsumsi. Gimana menurut Bapak-bapak di sini? Boleh Bu, asal tepat sasaran. Ya, sesuai indikasi. Ya, ada indikasi medis. Ada indikasi dari yang berwenang. Oke, jadi ini ya lingkup, jangan lupa ya lingkup anestesi, ruang gerak atau bidang garapan kepenataan anestesi adalah area pre-anestesi, intra-anestesi, pasca-anestesi, kemudian kegawat daruratan dan kritis, serta manajemen nyeri. Ya, oke, kita kembali lagi ke belakang. Saya penasaran ini isinya apa. Perawat anestesi perlu menetapkan diagnosis ASKAN dalam menjalankan tugasnya, dan ini adalah satu metode ilmiah. Ya, semua bidang ilmu pasti memiliki standar tahapan-tahapan pada bidang garapan keilmuan mereka. Ya, oke, termasuk ya banyak lah. Jadi jelas step-stepnya.
langkah-langkah ilmiahnya ini. Oke, kita lihat lagi, ini adalah daftar dokumentasi. Dokumentasinya penata anestesi. Kemudian pengkajian, melakukan anamnesis, melakukan pemeriksaan. Ini tadi yang sudah diceritakan oleh Pak Abdul Halik ya? Ya, Bu. Iya. Beliau kasih gambaran data banyak banget yang komprehensif, lengkap, ya. Tinggal nanti bagaimana mengolahnya. Dari situ kemudian data, melakukan analisis dan penetapan masalah atau diagnosa keperawatan. Ini kajiannya, ini masuk ke diagnosis, ya, analisa data. Oke, coba lihat, ini di garis bawahi ya. Nursing diagnosis. Diagnosis ASCAN adalah penilaian klinis tentang respon individu, ya, terhadap masalah kesehatan yang aktual, potensial, atau terhadap suatu proses kehidupan. Diagnosis ASCAN merupakan labeling masalah ASCAN perawatan anestesi sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan penata anestesi. Penata anestesi bertanggung jawab sebagai nurse, ya, bahwa the nurse is accountable. The nurse is accountable. Direvisi menjadi penata anestesi juga memiliki akuntabilitas. Udah kasih nama belum, Kak? Bocor. Oke. Ini slide ini jadi catatan khusus ya. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah dikasih slide ini oleh Pak Bondan. Belum, Bu. Belum. Iya. Oke. Satu kali, Bu, masuk. Satu kali ya Pak Bondan masuk. Pak Bondan masuk dengan apa? Sekali itu. Fajar Sutero, Bu. Ya, itu mah bukan masuk. Itu memang semua ditawarkan, toh. Masih kemarin masih perkenalan aja, Bu. SPSS. Pak Bondan sibuk sedang seleksi direktur. Iya, Bu. Oke. Jadi ini gimana ya? Saya sih menyarankan kelas untuk mencoba mencermati nursing diagnosisnya apa. Nanti kita coba cari siapa yang pernah punya ikut pelatihan ASCAN, asuhan penataan anestesi. Siapa yang punya buku yang menggambarkan asuhan kepenataan anestesi? Mungkin di pertemuan berikutnya kita bisa share, kita bisa bertukar. Atau pada masih blank semua? Nih, kalau bicara nursing diagnosis pasti akan berangkat dari taksonomi tertentu yang mau dipakai apa, ya. Oke. Oke, mau kemana? Mau dibawa kemana? Types and component of nursing diagnosis. Tipe dan komponen nursing diagnosis. Ini tipenya. Ada yang aktual, diagnosa perawatan aktual, ada yang diagnosa keperawatan resiko dan
risiko tinggi, ada diagnosis keperawatan yang merupakan upaya-upaya health promotion, lalu ada nursing diagnosis yang berangkat dari sindroma nursing diagnosis. Oke. Ini juga kayaknya perlu nih diagnosa perawatan ASKAN yang aktual. Apa saja? Ya. Sindroma nursing diagnosis. Apa ini ya? Oh, dia kasih gambaran contoh nih, lihat nih. Impaired A, kerusakan integritas kulit berhubungan. Ini yang aktual diagnosis nih contohnya. Kerusakan integritas kulit yang berhubungan dengan imobilitas sekunder terhadap nyeri, ya, sebagai satu kejadian di mana 2 cm ada lesi erythematus sakral, sakrum. Oh, ada lesi di sakrum. Ada lesi di osakrum seluas 2 cm. Dan ini menimbulkan nyeri. Ya. Jadi sebagai akibat adanya lesi di sakrum. High risk diagnosisnya bisa berupa high risk for risiko tinggi terjadinya gangguan integritas kulit berhubungan dengan imobilitas sekunder terhadap nyeri. Ya, ini contoh-contoh yang bisa dipakai. Coba kita lihat. Apa sih rumusannya? Ada problem, mau yang di aktual maupun yang di high risk diagnosis. Ada aktual, bukan aktual. Ada masalah, ya, resiko tinggi terhadap berhubungan dengan imobilitas sekunder. Oke, ini contoh-contohnya Pak Bunan bisa dipakai nih. Health promotion, nursing diagnosis, syndrome. Oke. Pak Bondan, kabar terakhir mau masuk kapan? Beliau masih sibuk, Bu. Masih sibuk, masih sangat sibuk. Tapi beliau memang rencana mau masuk, tapi begitu dihubungi selalu pas lagi ada aktivitas terus. Oke, ini saya kirim juga aja ya, sebagai Anda bahan untuk belajar, ya. Siap, Bu. Jadi nanti kalau Pak Bondan masuk, Anda sudah kuasai, jadi tidak sulit-sulit amat gitu. Saya sebelumnya sudah kirim materi apa aja ya ke kelompok. Nah ini nih ada aneka problemnya, ada resiko untuk komplikasi. Oke, barangkali dilanjut ini dengan resiko untuk komplikasi. Oh, GIC. Contrition. Aduh, apalagi nih yang mau dibahas?
Nanti kalau sudah diagnosisnya masuk ke rencana. Oke, sebagai penutup saya cerita dalam perencanaan keperawatan ya. Rencana keperawatan itu ya terdiri dari 3 hal. Pertama, penentuan prioritas. Kedua, penetapan tujuan. Dan ketiga adalah rencana intervensinya. Rencana intervensinya apa saja? Gitu ya. Kalau diagnosis keperawatan tentunya dirumuskan masalahnya dan etiologinya itu berdasarkan analisis data. Coba lihat ini tadi saya tertarik lupa bilang. Kok jadi nggak ada? Sebentar ya. Tadi di halaman tadi saya mau apa? Kok jadi hilang? Ketemu ya. Ini bagus nih. Coba lihat. Nursing prescribe resep atau obat atau apa pendukung keperawatan untuk pengobatan klien dan respon kelompok terhadap berbagai situasi. Situasi-situasi ini dapat diorganisasikan ke dalam 5 kategori. Ada patofisiologi, ada treatment yang berhubungan dengan treatment, ada personal, ada environment, dan ada maturasi. Oke, nanti masuk di mana itu kalau sudah ketemu masalahnya baru masuk ke perencanaan. Ya, oke. Tadi yang saya mau masuk simptom dan etiologi masalah. Coba lihat ini. Ini aja deh. Enggak juga nih, enggak cocok. Enggak ada ya. Iya, saya mau kasih gambaran diagnosis perawatan itu terdiri dari problem, etiologi, dan simptom. Problem, etiologi, dan tanda gejala. Ya, simptomnya apa saja. Ceritanya begitu, tapi enggak ketemu. Oke. Masih bersisa 30 orang dan sekarang sudah jam 19. Kita sudahi aja dulu ya. Nanti saya kasih filenya, terus nanti dipelajari. Oke? Ya, Bu. Oke, Bu. Oke. Ya, Bu. Baik, Bapak dan Ibu, dari Indonesia Timur sampai Indonesia Barat, dari ujung timur sampai ujung barat, kita sudahi ya. Iya, saya izin live ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Semoga tadi live Genrusnya berguna untuk cari buku ya. Absensi, Bu. Ada yang absen ya, sebentar. Jadi ingat. Iya. Anwar nomor 7, Bu. Anwar udah masuk, Bu. Siapa? Sudah masuk tadi, izin masih dalam masuk, perjalanan sudah tadi tadi. bawa anak Ibu, sekarang udah masuk. Oh ya, kita coba lagi absensinya dari awal ya. Iya, yang belum hadir nih Andi Supandi. Adakah Andi Supandi? Iya, saya klik, saya eksekusi dengan tidak hadir ya. Ada di Zoom, Bu. Ada di mana? Zoom-nya ada, Bu. Mana Rabbin tadi? Andi tadi ada. Ada di Zoom nih, Bu. Ada, Bu, lagi sholat, Bu. Jawab aspek kejujurannya.
Siapa yang tanggung jawab kalau Andi Supandi ada di Zoom tadi? Rafli? Ya Bu, Ya, saya aja Bu. Ya. Bu Andi Supandi hadir Bu. Andi Itu Bu, hadir. Supandi, oke, hadir. Kemudian Roma Iswedi. Bang Anwar Bu, udah hadir tuh Bu. Roma Anwar sudah, Anwar ada Ya kok. Bu, hadir Bu, hadir. Oh, Anwar tidak jadi izin ya, hadir ya. Iya Bu, tadi dari masih di jalan tadi Bu. Oh. Oke. Roma Iswedi, Anwar sudah berubah hadir ya. Roma Iswedi ada enggak? Terima kasih Bu. Sama-sama. Gimana putranya Pak? Belum ini Bu, masih nunggu hari Kamis lagi hasil CT scan ya. Oke, semoga semua baik-baik saja. Roma Iswadi saya Terima kasih, eksekusi Bu. dengan tidak hadir ya. Bu, ada pusan dan nanti nggak boleh. Apa itu, Dek? Eh. Cucunya Pak Jafar ya? Anaknya Bu. Ah? Ya Bu, cucunya Bu, menantu Pak Gadisnya. Jafar itu Bu. Oh, putranya Pak Jafar. Ya, Boleh putrinya, lihat Ibu. adik cantik. Halo Siap ngaji. adik cantik. Kelas berapa? Hai. Baru siap ngaji, Bu. Oh, baru belajar ngaji. Oke, pinter, cantik. Oke. Roma Iswedi saya kunci dengan tidak hadir ya. Halo. Revisi sistem jari kaki atau tangan? Oke. Solikis Indra. Solikis Indra ada? Tidak ada. Saya eksekusi dengan tidak hadir. Kemudian Abdul Karim. Hadir Bu. Hadir. Oke. Siapa lagi nih di slide 4? Stefanus Lumakiu. Iya Bu, berhalangan karena jaringan di pegunungan Bu. Stefanus. Iya Bu, jadi status izin saja Bu. Siapa penjaminnya? Saya Bu, Rimar Bu. Rimar. Oke, Rimar. Saya close dengan izin ya. Oke Bu.